Halo guys, kembali lagi bersama podcast Sampurna. Saya Jemi Mubarok. Dan saya Mimal Kamaludin. Pada kesempatan kali ini guys, kita kedatangan dari mahasiswa dan mahasiswi STI Yasa Anggana Garut. Langsung saja kita kenalan bersama narasumber kita. Ada Rijan. Halo. Ada Yunia. Hai. Dan ada Iklima. Hai. Langsung saja kita ke pembahasannya langsung. Apa sih studi metode itu? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Rijan. Nah, studi metode kerja ini merupakan proses sistematis untuk memilih, mencatat, dan menganalisis metode kerja yang ada. Jadi, metode kerja ini mencari cara untuk mengembangkan metode yang lebih efisien, produktif, dan hemat biaya. Nah, teman-teman, studi ini dapat diterapkan di sektor manufaktur maupun di organisasi yang berfokus pada pelayanan. Pendekatannya terorganisir dan melibatkan beberapa langkah dasar. Oke, baik. Nah, kira-kira apa aja sih langkah dasar itu? Untuk lebih jelasnya, mungkin rekan saya yang akan menjelaskannya. Jadi langkah dasar tersebut diantaranya meliputi proses pemilihan, di mana proses pemilihan ini yaitu pekerjaan yang akan dipelajari untuk perbaikan metode dipilih oleh praktisi studi metode. Dengan pertimbangan manajerial, pemilihan tersebut dapat didasarkan pada aspek ekonomi, teknis, atau kemanusiaan teman-teman. Nah, selanjutnya langkah dasar yang kedua ada pencatatan, di mana pencatatan sistematis menjadi langkah kunci dalam upaya peningkatan metode. Saat mencatat di tata letak yang ada, selain menggunakan bagan dua jenis diagram, umumnya digunakan diagram alir dan diagram string. Jadi maksudnya tuh dalam pencatatan metode ini ada dua jenis bagan yang bisa kita gunakan, yaitu diagram alir dan diagram string. Untuk langkah dasar selanjutnya akan dijelaskan oleh Kayunia. Baik, selanjutnya dalam beberapa langkah itu ada langkah pemeriksaan, yaitu pemeriksaan kritis yang berfokus pada generasi ide-ide inovatif. Tahapan pengembangan dan pemilihan melibatkan proses penyaringan ide-ide yang muncul dari tahap pemeriksaan kritis. Setiap ide yang telah diuji untuk memastikan kelayakan teknis dan ekonomisnya, selanjutnya dipilih metode terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Dari fase pemeliharaan terjadi setelah implementasi dan berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan kontrol untuk memastikan aktivitas metode yang telah diterapkan. Jadi begitu teman-teman. Oke, jadi guys, untuk pembahasan metode kerja yang bisa saya simpulkan dari atas penjelasan rekan-rekan saya. Jadi metode kerja merupakan proses yang sistematis memilih, mencatat, dan menganalisis metode kerja yang ada dengan pendekatan yang terorganisir dengan melibatkan beberapa langkah seperti proses pemilihan, pencatatan, pemeriksaan, dan pemeliharaan. Oke guys, sekarang kita memasuki materi yang selanjutnya. Di sini akan membahas pengukuran pekerjaan. Nah, di sini saya kurang paham tentang apa sih pengukuran pekerjaan itu. Mungkin di sini Kak Rijan bisa menjelaskan kembali apa itu pengukuran pekerjaan. Mungkin di sini kami akan menjelaskan secara ringkas dalam materi ini. Jadi pengukuran pekerjaan itu merupakan pendekatan ilmiah untuk menetapkan standar kinerja atau keluaran. Nah, data dari pengukuran kerja ini dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek, seperti kepegawaian, perencanaan, dan estimasi. Tentunya ini adalah aspek organisasi. Nah, terdapat beberapa teknik juga yang dapat digunakan dalam pengukuran kerja ini, seperti PMTS, Time Study, Work Sampling, Production Study, Analytical Estimating, dan Standar Data. Nah, dari berbagai teknik tersebut itu, biasanya studi waktu yang merupakan pendekatan ilmiah untuk mengatur atau mengukur pekerjaan, khususnya bagi pekerjaan yang berulang dengan siklus waktu yang pendek, yang dilakukan biasanya dengan stopwatch. Sementara itu, work sampling lebih sesuai untuk pekerjaan dengan siklus waktu yang panjang. Jadi operasi yang melibatkan kerja tim, aktivitas heterogen. Nah, teknik ini umumnya digunakan untuk menentukan persentase waktu yang terbuang karena berbagai alasan. Untuk lebih jelasnya mungkin akan diperjelas lagi oleh rekan saya. Silakan Kak Iklima. Nah, dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh Kak Rijan barusan, dalam pengukuran pekerjaan ini juga terdapat insentif, di mana insentif ini merupakan suatu bentuk dorongan
yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan kinerja. Dorongan tersebut dapat berupa insentif non-finansial dan semi-finansial. Mungkin teman-teman gak asing ya sama bahasa non-finansial atau semi-finansial. Saya yakin teman-teman semuanya udah pada tahu ya apa itu semi-finansial atau finansial. Selain itu, ada berbagai skema insentif yang dirancang dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan produksi atau mengurangi pemborosan. Secara garis besar, skema insentif dapat dikelompokkan menjadi insentif individu dan insentif kelompok. Dengan skema insentif ini sendiri, kelompok menawarkan sejumlah kelebihan dibandingkan insentif individu. Untuk penjelasan lebih spesifiknya bisa dijelaskan oleh Kak Yunia. Baik, terima kasih Iklim. Jadi skema insentif yang ideal harus mulai dijalankan, minim administrasi dan memberikan pembayaran sesegera mungkin sesuai dengan upaya karyawan tersebut. Skema tersebut harus didasarkan pada standar kinerja yang ditetapkan secara ilmiah dan tidak boleh diubah kecuali ada perubahan signifikan pada metode tersebut. Peralatan atau bahan yang digunakan. Skema insentif juga harus memberikan mekanisme pemeriksaan yang internal dan memiliki klausul yang melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik pekerja maupun manajemen. Selain itu, skema harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan di masa depan, serta mendapat penerimaan dari karyawan agar berhasil diterapkan. Setiap skema insentif memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Oleh karena itu, skema insentif harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifikasi perusahaan. Jadi, begitu teman-teman. Baik, dari pembahasan yang telah rekan-rekan sampaikan, di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa pengukuran pekerjaan merupakan pendekatan ilmiah untuk menetapkan standar kinerja atau keluaran, di mana dalam pengukuran pekerjaan ini terdapat suatu insentif, non-finansial, semi-finansial, dan finansial. Baik, terima kasih guys untuk narasumber-narasumber hebat kita yang telah memaparkan penjelasan mengenai studi metode kerja dan pengukuran pekerjaan. Mungkin next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mengenai pembahasan yang baru. Oke, kita pamit undur diri. Saya Jamie Mubarok. Dan saya Memang Kamaludin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.